Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kirim sama-sama niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di pertengahan kedua. Ini sudah masuk 16 Rajab. Jadi Bapak Ibu nanti kalau keluar melihat atas, kalau tidak ada gangguan cuaca, itu lagi bulan purnama. Bulan purnama menuju akhir, karena puncaknya semalam. Itu artinya memang 15, ya sekitar Ramadan itu sekitar 45 hari lagi. Ya, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Usi nafsi, ini doanya Rasulullah, jangan pernah lewatkan sehari pun selama bulan Rajab Sya'ban doanya. Sekalipun jangan pernah lewatkan. Untung-untung kita bisa baca setiap ba'da sholat fardu, berarti 5 kali. Kalau lupa, cari waktu. Kalau subuhnya lewat, baca subuh. Zuhurnya kelewatan, ingat asar. Ingatnya lewat juga pas maghrib, isya jangan ketinggalan. Karena ini doa memang ya ibaratnya lagi mujarab-mujarabnya, lagi tepat waktu sekali, lagi pas. Dia sangat mujarab, sangat mustajab, dan langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai meninggalkan walaupun cuma sekali dalam satu hari di sisa waktu 45 hari ini. Nah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini di kajian Islam Madani ini kok petugasnya gonta-ganti. Kecuali mungkin yang bicara ini yang tidak ganti-ganti. Ya ini kita dalam rangka mendidik anak-anak kita ini, mereka mau lulus. Ada 9 orang lagi. Syarat wajib sebelum lulus sudah pernah jadi petugas. Ya, jadi ini ada satu yang MC, ada satu sari tilawah. Dan kelas 6 sekarang itu beda sama kelas 6 zaman dulu. Sekarang sudah macam-macam ya. Ini karena dia berpisah aja kita pasangin ya keluarga, jadi tidak ada fitnah, tidak ada syubhat. Nah, kalau yang lain kita pasangin laki-laki, perempuan-perempuan. Baik, saya ada utang kemarin itu doa masuk pasar. Ini bagi yang ke pasar wajib hafal. Yang sering ke pasar wajib hafal, yang jarang ke pasar sunnah hafal, yang tidak pernah ke pasar ya juga bagus juga kalau hafal. Kenapa? Karena Umar bin Khattab, ini riwayatnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa yang fadilahnya itu enggak kaleng-kaleng. Apa doanya? Ya, mungkin kita ada yang sudah hafal, alhamdulillah. Tapi kok susunannya itu sebenarnya sudah ada di kepala kita dan di telinga kita sering mendengar. Cuma mungkin urutannya. Coba ikutin ya. Allahumma
Inni as'aluka khairu hadha suki. Jadi ya Allah, aku mohon kebaikan pasar ini. Karena kita nggak pernah tahu pasar itu isinya apa. Meskipun kita tahu di sana ada terong Aceh, di sana ada tongkol, di sana ada ikan, di sini ada. Baratnya kita yang kita cari itu ada. Tapi bukan itu yang kita nggak tahu. Yang nggak kita tahu tuh di situ mungkin ada pecopet, di situ mungkin ada penipu, di situ mungkin ada maling, di situ ada barang yang sudah tidak layak jual, di situ mungkin ada penyakit, di situ mungkin ada keburukan-keburukan yang lain. Karena memang Rasulullah pernah mengatakan tempat yang paling disukai Allah itu adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasar. Ya. Yang paling dicintai Allah adalah masjid, yang paling dibenci adalah pasar. Penjelasannya bagaimana? Jangan insecure dulu. Jangan merasa rendah diri, rendah hati dulu yang kerja di pasar. Enggak. Ada penjelasannya. Karena di masjid itu dicintai karena apa? Di situ tumbuh ketaatan-ketaatan. Di situ ada orang melaksanakan ibadah. Di situ usisa alat taqwa, berdiri di atas landasan ketakwaan. Sedangkan dibencinya pasar itu bukan karena sesuatu yang halalnya, bukan karena sesuatu yang memang diusahakan itu halal, tapi ada mungkin penipuannya. Di situ ada orang yang tidak jujur, di sana ada maling, dan pokoknya keburukan itu yang menjadikan pasar itu dibenci. Tapi jangan berarti setelah ini nggak masuk pasar. Karena pasar itu memang peredaran uang di situ, peredaran ekonomi di situ. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairu hadas. Lanjutannya, la ilaha illallah. Diikutin la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti kita share di Facebooknya Muslim Madani. Sebenarnya kalau kita mau cari sendiri mudah, di Google tinggal ketik, tapi biar jadi jariahnya juga kita share. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang baca ini sebelum masuk pasar. Pasar itu apa? Pusat perbelanjaan pasar, pusat pertokoan pasar, mall itu juga masuknya pasar, tempat bazar yaitu pasar, ada sel, ada dagangan-dagangan kaki lima itu juga pasar, Car Free Day itu juga pasar. Barang siapa yang masuk ya di parkiran baca ini, kata Umar bin Khattab, dia akan dihapuskan 1 juta. Ini serba 1 juta. Kesalahannya dihapuskan 1 juta, dapat kebaikan atau pahala 1 juta, ditinggikan derajat 1 juta oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main, 1 juta. Ya. Jadi memang Insya Allah ya, doanya pendek, mudah dihafal, diamalkan. Ini apalagi yang ibu-ibu kerja di pasar wajib baca ini sebelum masuk. Ya, sebelum masuk. Ini ilmunya sudah ada, sudah disampaikan, sudah tahu, nafsi dibaca. Dalam riwayat yang lain akan dibangunkan rumah di surga. Kita di dunia ini aja sulitnya punya rumah, harus nyicil, harus ngeredit, harus tenornya itu bisa 12 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, sampai kita meninggal kadang belum lunas. Tapi dengan ucapan ini, keyakinan penuh diamalkan terus, dibangunkan,
rumah di surga. Kita lantas bertanya, memang surga itu seluas apa kok? Saya bayangkan setiap orang dibangunin rumah di surga. Di setiap orang dibangunin rumah, apa enggak penuh kapelingan surga? Enggak usah khawatir. Ya, surga itu arduhas samawat wal ard. Luasnya itu ya bumi ini enggak ada apa-apanya dibandingkan langit. Langit yang ada di kita ini semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan Bima Sakti galaksi. Galaksi kita yang kita anggap super besar ini nggak ada apa-apanya dengan galaksi-galaksi yang lain. Dan surga itu lebih luas daripada 7 petara langit dan bumi. Jadi tidak usah bayangkan, kayaknya kehabisan stok ini kita besok. Ya, teruslah beramal, teruslah bersemangat melakukan kebajikan-kebajikan, utamanya apalagi di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab. Ini kita sampaikan hutang kajian pekan lalu, nanti kita ingatkan karena setengahnya dari jamaah ini adalah mereka yang mungkin bermukim di pasar, berniaga di pasar, ataupun juga jualan atau bahkan juga belanja di pasar, termasuk ustazah-ustazah juga. Kalau sulit, baca yang pendeknya. Allahumma inni as'aluka khairu hadha suq. Ya Allah, saya minta kebaikan daripada pasar ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selesai. Itu caranya. Ya mungkin tapi setengah juta dapatnya. Tadi kan 1 juta tuh yang versi banyaknya. Ini mungkin setengahnya. Tapi Allah mah tahu lah. Ya Allah, saya sulitnya ngapal doanya. Kalau ngapal lagu kayaknya cepet ya. Ngapal lagu cepet, ngapal doa susah, ngapal Quran males, ngapal lirik apa kok seneng. Nah, jadi insyaallah ya begitulah kita. Ini kita masuk ke edisi 246 kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini kajian ke-16. Kita bacakan makolahnya dulu. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falawla aradaka lasta'malaka min ghairi kharaj. Jangan kita minta sama Allah, jangan kita nuntut sama Allah agar kita dikeluarkan dari keadaan kondisi kita saat ini. Kita mungkin merasa hidup saya ini susah, hidup saya ini berat, hidup saya ini penuh masalah, hidup saya ini himpitannya banyak sekali. Jangan cepat-cepat minta, maksa, merintah Allah untuk mengeluarkan kita dari kondisi kita. Ini agak dalam ya. Kan kita susah, kok nggak mau keluar? Kan kita sedang sulit, kenapa nggak pengen cepat keluar? Minta sama Allah, kan Allah Maha Kuasa. Kata Ibnu Athaillah, bisa jadi kita sedang dididik sama Allah. Bisa jadi kita sedang diharuskan merasakan kesulitan, keperihan, kepedihan. Bukankah kita ini sering dipaksa untuk melakukan kebaikan? Ada orang yang mungkin 24 jam hidupnya itu tidak pernah buka Quran. Sulit meluangkan waktu murojaah walaupun 5 menit. Maka Allah menjadikan sholat sebagai wasilah orang baca Quran. Jangan salah ya, sholat itu ada bacaan Al-Qurannya. Maka Allah kadang memaksa kita untuk baca Al-Quran lewat sholat. Karena ada tipe manusia yang buka Quran dah males, seakan-akan sibuk, bupati sibuk kalah sibuknya daripada dia. Sehingga dia nggak punya waktu. Nanti ya. 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 Jadi karena kita sibuk diciptakan sholat
Bisa jadi seperti itu agar kita itu ngaji, dan sebaik-baiknya bacaan Al-Quran adalah ketika orang sholat. Al-Fatihah itu Al-Quran, kulhu itu Al-Quran, inna atayna itu Al-Quran. Sama, Allah menjadikan kesulitan-kesulitan biar orang itu ingat sama Allah. Astagfirullah. Biasanya nadanya kalau udah astagfirullah itu istighfar yang terpaksa. Tapi bisa jadi Allah suka mendengar istighfar yang terpaksa itu dibandingkan kita nggak istighfar sama sekali. Kita nyebut, nah, kalau orang Jawa nyebutnya lagi marah-marah, nyebut mas, nyebut itu bukan nyebut nama, nyebut itu artinya nyebut zikir, iling, ingat Allah, ya, nyebut. Jadi kita itu kadang jatuh dulu baru astagfirullah, kecelakaan dulu baru innalillah, kehilangan sesuatu dulu baru kita menyebut Allah, mengingat Allah. Sering seperti itu. Makanya Lesti. Oh, Lesti Kejora bisa tahu dah apa namanya, Lesti Kejora. Itu pernah bilang begini. Ini gak usah ditulis ya. Hidup penuh liku-liku. Yang bisa sambung ya. Ada suka, ada duka, semua insan pasti pernah merasakan. Ridho itu ya. Saya taunya dari Lesti itu. Ya kalau nyanyi itu banyak lah, kadang di cover, kadang di itu. Lanjutannya karena saya nggak hafal saya tulis tuh. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa, baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Dari lagu kadang kita bisa belajar tuh, kita bisa merenungi, apalagi lagunya Roma. Bicara Roma saya paling genem, paling senang karena insyaallah Roma apa aja ya? Roma. Ya kalau opik nggak usah dilawan, ya kalau opik keruan sama opik gitu. Ya. Kalau Roma itu melegenda, lagunya tuh nada dan dakwah, terkenalnya begitu dulu. Jadi nada dan dakwah, dia nggak main-main. Saya menduga orang-orang seperti itu tuh menciptakan lagu itu mungkin. Saya belum pernah nanya juga. Mungkin wudhu dulu, mungkin sholat sunnah dulu. Ada namanya Kiai Sirajuddin, ahli khotot. Ya, khotot tuh ahli kaligrafi. Alumni Gontor, beliau setiap buat karya itu wudhu, sholat, minta petunjuk surat apa yang ditulis. Jadi menulis itu dalam keadaan tidak ada hadas, sedang wudhu, batal wudhu lagi, nulis lagi. Yang berpikir tuh, masya Allah, kita jadi guru ini bisa nggak habis dari kamar mandi, dari tandas, ya dari WC itu wudhu dulu baru ngajar. Kadang kecuali ustazah nggak tahu, saya udah pakai skincare, mau wudhu itu wah 50.000 nih skincare saya. Susah ya, kecuali ustazah. Tapi sebenarnya skincare terbaik itu ya air wudhu. Kata siapa? Ya, katanya nggak bermodal, hibur diri. Memang kalau ustazah agak lain. Ya, kalau yang laki nih, ya saya Suki, Jody, dari kamar mandi harus berwudhu. Kenapa? Ya Allah, kita nyampaikan ilmu, nyampaikan kebaikan, nyampaikan nasihat dalam berwudhu. Itu yang menulis karya, yang menciptakan apa tuh, insya Allah itu berwudhu. Kemungkinannya begitu, sehingga lagunya, karyanya, ciptaannya itu bisa ya langgeng, abadi, sampai didengar. Bahkan yang menciptakan bisa jadi udah nggak ada. Jadi kita jangan cepat-cepat minta sama Allah. Ya Allah, susah sekali. Udah kadang dinikmati. Makanya ada quote menarik. Nikmati saja jamuan Allah.
Jamuan itu artinya apa? Hidangan yang disajikan Allah. Hidup ini kan ada suka, duka, sulit, gampang, senang. Hidup, nikmati jamuannya. Ya. Nikmati jamuannya tanpa menanyakan ramuannya. Catat itu. Nikmati jamuan Allah tanpa mempertanyakan ramuannya. Terbuat dari apa, bahannya beli di mana. Ibaratnya begitu tuh. Kita kira-kira dapat undangan nih Pak Haji, misalnya enak makanannya yang dihidangkan. Udah makan aja, tidak perlu kita tanya tuh gimana cara masaknya. Ini halal nggak ini? Tadi nyembelihnya Bismillah, udah husnuzan. Sama orang yang ngundang saja, kita nggak banyak tanya kok. Bagaimana dengan jamuan Allah? Nikmati jamuan Allah tanpa banyak mempertanyakan ramuannya bagaimana. Kenapa seperti ini? Kenapa Ramadan tuh harus 30 hari? Kenapa 1 bulan? Tidak ceritakan. Ramadan itu dulunya ya, itu 3 hari setiap bulan. Ayo, ini puasa bid itu syariat sebelum Ramadan. 13, 14, 15 itu puasanya umat Islam sebelum Ramadan. Tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Safar, Rabiul Awal. 3 kali 12 berapa? 3 kali 12 berapa? 36. Ramadan berapa hari? 30. Dapat kortingan 6 hari. Masih kita mau protes? 36 hari sebenarnya dalam setahun kita puasa yang wajib sebenarnya. Tapi sama Allah dikumpulkan jadi satu. Enak kan jadi satu? Coba kalau dipisah masih 3, 14, 13, 14, 15 tiap bulan. Pura-pura lupa. Lupa saya. Kenapa kau makan? Saya kira masih tanggal 12. Coba jadi satu enak. Ada terawih bareng-bareng. Di ganggang pasang lampu. Ada amal-amalan. Jam 9, jam 10 masih ada suara speaker bunyi ngaji. Senang suasana. Yang dagang pelecing laris. Yang dagang apa lagi? Cendol laris. Yang wah es laris. Anak kecil perang sarung. Cetak. Nyalain kembang api ya itu hiburan saja. Tapi suasana itu yang 6 harinya kemana? Sama Allah ditaruh di bulan Syawal. Itu sejarahnya biar tahu. Jadi puasa sunat Syawal itu sisa daripada yang 6 hari tadi itu dimasukkan di bulan Syawal. Dan barang siapa yang puasa apa namanya 6 hari ini bagaikan puasa karena kasihan midhar bagikan setahun. Kurang baik apa ya? 6 hari seharga 365 hari. Kalau hijriahnya kan 360 hari. Tidak masuk akal itu. Berapa kali lipat itu. Makanya kita jangan, kata Ibnu Athaillah, jangan minta cepat-cepat keluar, dikeluarkan. Ya. Karena jika Allah menghendaki perubahan atas diri kita, tanpa kita minta, tanpa kita paksa, Allah lebih tahu, lebih mengerti kapan kita dikeluarkan dari situasi itu lalu dimasukkan ke situasi yang lebih baik. Cukup doanya ya Allah, Rabbi anzilni munzalan itu ya, atau Allahumma arinal haqqo haqqo Rabbana afriq alaina sabra. Itu doa-doa yang memang sangat dianjurkan. Nah, tadi ayat yang dibaca sama Ustazah Oya. Nah, tadi Dafa belum menyebutkan ini ya. Khususnya yang akan dibaca saudari ya. Ustazahnya saudari. Yang akan dibacakan oleh saudari kita. Saudara dari Nabi Adam ya, kan? Saudari. Harusnya dibacakan dan sari tilawah oleh Naila. Jadi tadi nggak disebutkan juga. Oke, yang dibaca tadi An-Nahl 97 dengan An-Nisa 32. Kita dilarang iri sama karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Kalau ada tetangga, teman, kenalan, keluarga dikasih nikmat oleh Allah, itu kita jangan iri, jangan hasud, jangan nggak senang. Ini larangan tegas apa yang dibaca tadi oleh Ustazah Oya. Ya. Karena kenapa? Setiap orang itu sudah dibagikan porsinya.
Rezeki itu kan ada karena dia berusaha, dia dapat, ada karena bersyukur, dia ada tambah, ada karena memang nggak ngapa-ngapain dikasih, min haitsu la yahtasib. Suka-suka Allah tuh mau ngasih. Ibarat seorang petani yang mau menebarkan pupuk itu ya, mau sebelah sini 2 kali, ke sini sekali, ke depan 5 kali, ke belakang sekali, atau ke samping sini sering, di sini nggak dikasih, terserah Allah. Makanya banyak kita lihat orang berusaha mati-matian, ya mungkin rezekinya segitu-segitu aja. Allah ridhonya dia seperti itu. Allah ridhonya sedemikian, dia ridho nggak dengan pembagian Allah? Nah ini PR kita. Nah, bosan azan dulu. Azan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Syai'un qadir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Rasulullah Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal Allah la quwwata illa billah. Hayya 'alal Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah. إنك لا تخلف الميعاد. Sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. Ya. Nah, alhamdulillah Mbak Jisum syukur punya cucu berani azan. Ya tinggal nunggu 5-10 tahun lagi. Nah, dia ada yang salah nyiwang. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke.
Jadi kita diminta untuk tidak iri terhadap pemberian Allah, karena pemberian itu mutlak milik Allah, mutlak punya Allah, mutlak haknya Allah mengasih kepada siapa. Ya. Ketika Allah meridoi orang itu bagiannya sekian, yang dibagi ini harusnya ridho juga dengan pembagiannya sekian. Ini yang dalam bahasa agama disebut qanaah. Qanaah. Qaf, nun, ya, alif, ain, tak, qanaah. Qanaah itu artinya ikhlas, suka, ridho dengan pemberian Allah. Ya. Makanya rukun iman itu adalah percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruknya. Carikan saya satu manusia yang hidupnya itu bahagia terus. Carikan. Ada bahwa suami istri udah bagus, anaknya yang jadi masalah. Suami istri bagus, anak bagus, cucunya yang jadi masalah. Anak bagus, orang tua bagus, cucu bagus, saudara-saudaranya yang bagus. Semua bagus. Ternyata ya akhlaknya bagus, terlilit ekonomi. Jadi selalu ada kesulitan-kesulitan. Itu bukti bahwasanya memang hidup ini ya kita ini melakoni peran kita. Kita ini pemeran utama bagi serial hidup kita. Kita ini pemeran utama semua. Orang itu sebagai figuran kita, sebagaimana orang lain menganggap kita juga figuran mereka. Jadi di Afrika, ini silahkan dicari cara orang Afrika, cara orang Inggris, kolonial Inggris menangkap kera. Itu luar biasa. Kera itu kalau ditangkap nggak perlu diracun, nggak perlu ditembak, nggak perlu diperangkap yang rumit. Cukup dikasih kacang di sebuah lubang. Jadi caranya ada tumpukan tanah, ya, buat atau ada botol gitu, ada botol yang sekiranya bisa masuk tangannya monyet itu kera. Kera itu sukanya kacang. Kacang itu dimasukkan ke dalam botol, ke dalam lubang. Ya udah ditunggu saja sama yang ngasih perangkap ini, dia sembunyi gitu. Nanti monyetnya masukkan tangan ngambil kacang. Namanya dia rakus, makanya masya Allah ya. Kan dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Fakunu kirodatan khashiin. Jadilah kamu kera yang terhina. Kera itu simbol kehinaan, simbol rakus. Sering kita dapat dipusuk, kasih dia apa yang bisa diambil segitu yang diambil. Ambil ini, ambil ini. Ya. Kita bukan merendahkan kera, itu makhluk Allah, tapi Adam itu dijadikan biar jadi perumpamaan hidup. Kera itu ya berapa dia bisa ambil, dia ambil kera. Sama kayak tadi yang ngasih perangkap itu, dia masukkan ke lubang. Soalnya kalau begini, dia bisa masukkan, bisa keluarkan. Tapi kalau dia ngepal, dia nggak bisa keluar. Jadi ditaruh kacangnya di dalam, dia masukkan tangannya. Begitu sudah digenggam, otomatis tangannya nggak bisa keluar. Datang lihat tuh orang ngasih perangkapnya, nanti tidak perlu lari, ya bawa tali gitu. Keranya mau kabur nih, dia nggak bisa keluar. Coba dia lepaskan, bisa dia lolos. Tapi karena dia merasa ini milik saya pengen kabur, tapi juga harus bawa ini. Akhirnya dia ketangkep tuh, cari gitu. Kera itu sedemikian rakusnya disimbolkan, digambarkan, sehingga dia itu untuk menyelamatkan dirinya harus membawa juga tangkapannya. Coba dia lepas saja itu, lolos, selamat. Ini gambaran. Ya, kera itu cara nangkapnya mudah. Tapi selepas ini jangan coba-coba ditusuk. Wah, coba kata Ustaz Arif kemarin mudah, berhenti ditusuk pas. Itu kera itu dilindungi, itu cagar budaya.
Kalau mau turun ke jurangnya, tangkap di bawahnya. Kalau tidak duluan kita diserbu. Makanya pernah ada cerita. Suatu ketika Dafa besok kalau lagi-lagi usia 5 tahun, ngisi pengajian di Mataram misalnya. Itu lagi 10 tahun, pulang dari Mesir. Amin dulu. Pulang ke Rembige ngisi. Pulang dari Mataram, buat usut. Karena dapat berkatnya banyak dari jamaahnya. Dafa, istri saya tidak suka gorengan. Saya kasih dah monyet-monyet itu kata Dafa. Dikasih tahu isi, dikasih apa tuh? Pokoknya yang gorengan-gorengan dikasih ke monyet-monyet itu. Sama Dafa dikain-kain ngebut dah. Dilihat dari spionnya, monyet-monyet ngejar. Sudah dikasih melaknya, kasih lagi karena berkatnya satu kardus terus sampai pengkolan yang panjang itu sempat stop sama monyet-monyet, stop, mana cabenya. Jadi monyetnya itu minta tak cabai, ngangkatnya besok kalau ngasih gorengan ke monyet itu sama cabenya. Ingat apa ya, buat cabai. Jadi kalau ngasih karena nanggung kan tahu isi nggak pakai cabai itu nggak nikmat. Jadi begitulah kita menyikapi nikmat orang lain, jangan sampai menjadikan kita itu hasut, iri, kepengen boleh, tapi yang sewajarnya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk merebut, untuk tidak suka, untuk membuat nikmat itu berasa menjadi beban kita. Insyaallah ya, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini sebagai PR sederhana pengingat. Mari selama bulan Rajab menjelang Sya'ban, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang masih punya hutang Ramadan, puasa, ayo sahur. Istrinya, kakaknya, adiknya. Saya nggak bicara yang perempuan saja, karena bisa jadi laki-laki juga ada yang sakit. Itu dibayar. Ya, itu hak Allah. Kepada hutang sama hak Bani Adam saja kita diminta untuk melunasi, bagaimana hak Allah ya, yang sudah lunas kejar puasa sunnahnya. Kemarin di grup itu senang saya, ada yang mengingatkan besok 13, 14, 15 Senin, Selasa, Rabu yang bisa puasa bagus. Yang mengingatkan itu dapat pahala. Tapi bukan berarti ngingatin besok saya nggak puasa, bukan itu, tapi dia mengingatkan Kamis besok puasa lagi, puasa diri. Kalau nggak bisa, cari amalan yang lain, ngaji, zikir, sedekah. Ya. Terakhir ada kisah menarik. Jadi ada seorang pengusaha itu ya dibilang sukses banget, enggak, sedang lah. Dia sedang menuju sukses. Lalu dia dapat cerita bahwasanya jauh di pelosok kampung sana, di kampung terpencil itu ada kiai. Seorang kiai ini, tuan guru ini, doanya mustajab, doanya makbul, terkenal. Anggota dewan ke sana, calon bupati ke sana, orang-orang minta doa, semua hajat-hajat dunia, akhirat minta ke sana. Pengusaha ini tertarik, akhirnya dia ngajak supirnya pergi. Perjalanan 2 jam, 3 jam belum nyampe-nyampe. Makin masuk hutan, kebun, makin pesimis ya. Sampai di depan rumahnya ditunjukin sama warga, itu Pak rumah kiainya. Dilihat, loh. Ini kok rumah kiai yang katanya doa mustajab itu. Rumahnya reot, gubuk kecil, tidak mewah. Bayangannya mungkin kayak Raffi Ahmad. Karena doanya makbul. Dia bilang ke supirnya, ditepuk, udah, balik kanan. Percuma saya minta doa sama dia. Dia aja rumahnya kayak gitu.
Allah. Ini kisah nyata. Saya dengar kisah ini tuh, aduh, kok gitu ya? Kok ada orang yang hanya melihat bangunan fisik, rumah. Kita coba berpikir, malu kita sama kiai yang katanya doanya makbul. Mungkin dia sudah selesai sama dunianya. Mungkin dia sudah tidak minta lagi banyak-banyak, nggak punya keinginan yang muluk-muluk. Mungkin ini adalah tipe guru yang ngurusin anak ngaji, keluarganya ditata ibadahnya, dia beribadah, dia berkebun, dia bersawah. Ya cukup. Levelnya itu sudah sebegitu. Makomnya itu sudah setinggi itu bukan rendah, itu tinggi. Tidak banyak keinginan, tidak punya banyak daftar kemauan harus begini. Kok bisa-bisanya pengusaha yang katanya mau sukses ini menilai, dianya aja rumahnya itu beda makom, emang nggak ketemu, nggak frekuensi, nggak ketemu. Saya aja kalau jalan gitu ya, Mataram, yang pinggir jalan rumahnya megah besar-besar. Yang saya pernah tanya satpamnya, oh Pak ini orangnya ke Singapura, tinggalnya di Singapura, punya rumah di Jakarta. Saya mikir nih ART-nya, pegawainya, tukang sapunya aja, wah 2 lantai besar, tidak pernah ditempati. Orangnya ke Singapura, rumahnya besar, ada juru taman. Masya Allah, yang nyapu jangan ya. Wah, yang nyapu belum nyapu. Ya, yang beda makom. Di bayangannya bapak yang minta doa itu, tuan guru kiai ini harusnya megah, biar meyakinkan, mungkin seperti itu. Tapi memang ada orang yang sudah makom atau level hidupnya itu, ya justru karena dia makbul doanya, dia minta yang tidak diminta orang kebanyakan. Jadi insya Allah ya, kita minta sama Allah hajat-hajat dunia, minta kebaikan dunia, akhiratnya jangan lupa. Komposisi doa itu kalau bisa imbanglah akhirat sama dunia. Syukur-syukur kalau lebih banyak akhiratnya. Bagaimana cara kelihatan orang itu memikirkan akhirat? Doa-doa akhirat itu di awal nanti baru pertengahan akhir itu doa-doa hajat tentang dunia. Bukan berarti tidak boleh dirubah, boleh, tapi pastikan ada keseimbangan, ada neraca yang pas. Jangan minta doa 10 item semua dengan urusan-urusan atau hajat-hajat duniawi kita. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ini pengingat Hamin 45 ya. Itu tidak lama, itu cepat ya. Ramadan itu pasti datang. Tinggal kita pasti nggak dapat jatah Ramadan. Itu pertanyaannya. Makanya doanya balighna Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan kepada MC kita. Pekan depan mau jadi MC lagi dong? Oh iya, insya Allah ya, kalau nyampuan gini deh. Kasih temennya dulu ya. Kalau ada nanti ada waktu insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Orang bersyukur itu Bapak Ibu yang menghabiskan air di gelasnya. Coba sekarang semuanya dulu minum dulu. Saya pastikan, mak lain langsung 2. Ainun dihabisin. Ini kadang cetik. Nah, saya nggak trepeng. Bazir. Dihabisin. Ani, habisin dekat-dekat. Boleh nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan